Halo semuanya. Hehe. Wah, eh kali ini kita pick a card reading ya, pilih kartu. Mhm. Ini energi banyak orang, jadi bisa cocok, bisa enggak ya. Bisa beberapa aja yang cocok, energinya bisa kebolak-balik, bisa vice versa. Ini waktunya juga bisa maju mundur. Jadi ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Kalau mau personal reading, konsultasi, hubungi kontak di deskripsi video ini. Oke, jadi kali ini pick a card-nya ya, pilih kartunya. Temanya berjudul kehidupan dan percintaan kamu ya, dari Juli sampai Desember 2021. Kita bakalan clarify energinya, kehidupan kamu, percintaan, dengan siapa gitu ya. Ya periodenya Juli sampai Desember 2021. Aku bakalan ambil 3 kartu. Jadi dari 3 kartu ini, 3 pilihan, nanti pilih sesuai intuisi kamu ya, sesuai kata hati kamu. Tapi saran aku nonton aja setiap isi pilihan kartu. Mana tahu energi kamu random, ngacak. Bisa aja di kartu yang mungkin gak kamu pilih, atau ya pile 1, 2, 3 itu kayak berkaitan. Ya random gitu ya. Namanya juga general gitu. Oke, kita lihat ya kartu-kartunya. Oke. Ya. Ini pile 1 nih. Oke. Ini pile 2. Oke. Ini pile 3. Ya. Silakan dipilih ya. Ini nomor 1, nomor 2, nomor 3. Yang butuh waktu lama buat milih, pause aja videonya. Yang udah ready, kita langsung aja. This is number 1, number 2, number 3. Oke? Baiklah, langsung aja. Oke. Kita mulai ya. Ini pilihan pertama, pile 1. Buat yang milih nomor 1. Oke. Aku taruh di sini. Ya, kita lihat dulu kartunya. Clarify-nya, kehidupan kamu, percintaan dari Juli sampai Desember ya, 2021. Oke. Ya. Ini ada kartu strategi. Oke. Ada first chakra. Wow, ada 7 chakra ya. Man holding a heart. Oke. Lalu ada third chakra. Door to fellow. Oke. Jadi aku ngelihatnya ini yang milih nomor 1 ya. Juli sampai Desember 2021 ya, kamu kayak
harus memasang strategi atau mengubah strategi dalam hidup kamu. Jadi kalau memang cara yang lama itu sudah tidak berfaedah ya, misal strategi dalam karir, kerjaan, studi, bisnis atau apapun ya, misalnya dalam finansial, ya kalau strategi yang lama udah nggak worth it, nggak layak, cara yang lama udah nggak mempan gitu ya, mending cari cara baru ya. Munculkan ide-ide kreatif, munculkan seperti kayak pola-pola yang baru, yang lebih berinovasi, yang lebih kayak bisa membuat kreativitas kamu atau kerjaan kamu tuh lebih menghasilkan, atau ya lebih membuat kamu tuh jadi berkembang gitu. Dan ini bisa juga untuk percintaan ya. Kalau untuk percintaan sama aja sih, tentang strategi yang lama harus diubah dengan strategi yang baru. Kalau memang kamu ingin bersama seseorang yang kamu cintai, ya kamu harus merencanakan strategi apa supaya bisa bersama, supaya bisa bicara. Kalau memang cara yang kemarin-kemarin nggak mempan, ya ganti cara baru. Kamu harus memikirkan itu, gunakan intuisi kamu, gunakan kata hati kamu gitu. Dan kamu harus bisa memotivasi diri kamu sendiri, karena ya kita nggak bisa selalu berharap orang memotivasi kita. Jadi lebih kayak berharap sama diri sendiri untuk memotivasi kamu. Kalau kamu rasa sulit, ya kamu bisa lihat dari sosial media, dari internet, atau dari mana kata-kata yang bisa membangun hidup kamu gitu ya. Nonton tarot juga nggak apa-apa, untuk dapat pencerahan, untuk dapat hal positif. Terus aku lihat ada seseorang yang sangat mencintai kamu ya. Dia memendam perasaannya begitu dalam, dan orang ini kayak bisa dibilang udah nggak tahan ya, pengen ngomong cinta, ngomong sayang, ngomong rindu juga. Dia kayak pengen komunikasi gitu ke kamunya. Terus aku lihatnya bisa aja sih ini prosesnya agak lambat, karena dia harus mengumpulkan mental, keberanian, harus ngumpulin daya juang ya gitu. Beberapa dari mereka memang mau memantaskan diri dulu supaya bisa sama kamu gitu, atau ya dia merasa perlu mengimbangi kamu yang sudah berkualitas baru bisa menuju ke kamu gitu. Oke, kita lihat ya clarify-nya dari tarot ini. Oke. Ada strength, Knight of Pentacles, ada Ten of Wands, ini ada the Tower, ada Death, ada the World, dan ada Judgment. Oke. Aries, Leo, Sagittarius, Virgo, Taurus, Capricorn. Yang kuat ini Scorpio, Leo, Sagittarius juga kuat ya, Cancer. Ya, itu bisa energi aja. Nanti kita lihat lagi. Ini bisa zodiaknya orang yang diri dengan kamu ya, atau kamu. Tapi cek dulu Sun, Moon, Rising, Venus-nya. Atau ini energi doang. Aku ngelihat ya kamu kayak bisa mengendalikan emosional kamu ya, mengendalikan amarah juga. Beberapa dari kalian mungkin sedang terluka karena seseorang ya. Kamu ngerasa capek menghadapi seseorang, tapi kamu bisa sih menghandle emosi amarah di dalam di masa kalian nggak ngomong, mungkin nggak lancar komunikasinya. Aku lihat orang ini secara tidak langsung ke-trigger ya oleh respon kamu. Maksudnya ya ketika kamu memang udah
membiarkan maunya dia apa ya, di saat itu semesta kayak menaklukkan emosionalnya dia. Beberapa kalian jadi sama orang yang temperamen atau emosional memang, jadi ya kamu nggak perlu sih ikutan emosi sama dia, ya lebih kayak kendalikan diri gitu, lebih kayak menahan diri. Percayalah bahwa kebenaran akan terungkap, keadilan ditegakkan oleh semesta, dan tetap lakukan hal-hal positif ya, karena aku rasa meskipun energi orang ini lambat, tapi ya perlahan dia bisa mengendalikan emosionalnya. Dan waktu yang berjalan pasti menyadarkan dia. Ini beberapa ya, memang orang ini merasa perlu berubah menjadi lebih baik sejak kamu hadir di hidupnya gitu ya. Kalian punya konflik itu juga kayak mengajarkan dia untuk sadar supaya berubah menjadi lebih baik, seperti itu ya. Terus aku ngelihatnya mungkin di Juli sampai Desember itu adalah hal-hal yang gak mudah ya buat kamu. Banyak ups and down-nya juga gitu ya, kadang naik kadang turun. Mood juga kayak gitu, emosional begitu, dan keuangan pun seperti itu. Jadi ya kendalikan diri kamu. Terus jangan mudah menyerah ya, jangan mudah putus asa, karena percayalah kalau ujian hidup itu, tantangan hidup itu diberikan oleh Yang Maha Kuasa ke kamu karena kamu bisa melewatinya. Jadi itu nggak di luar kemampuan kamu. So ya, kalau semangat ngejalaninnya, kamu pasti mendapatkan keberhasilan kamu. Dan ini bisa terjadi ya di akhir tahun. Keberhasilan finansial, kerjaan, dan sebagainya gitu. Usaha bisnis juga. Oops, ini ada kartu Magician ya. Okay, the Moon, Page of Pentacles, ada Nine of Swords, The Lovers, dan Three of Swords. Libra, Aquarius, Gemini ya. Virgo, Taurus, Capricorn. Ini yang kuat Pisces. Ada juga Aries, Leo, Sagittarius, sama Gemini gitu. Jadi ini kelihatan banget ya soal perasaan dan emosional gitu. Beberapa kalian memang dalam relasi atau dalam koneksi yang tidak jelas gitu ya. Bisa aja dia diam, dia misterius. Terus kamu ya ada juga yang kayak ikutan diam, jadinya diam-diaman, atau ya kamu udah bingung ngadepin dia, udah capek, ya kamu biarin dia, orang yang kamu fokuskan ini. Ini beberapa memang dealing sama orang yang egonya tinggi, tapi ada juga ya mungkin 1, 2, atau 3 kasus ya ada naungan magic ya. Jadi kalau naungan magic itu ya untuk mengatasinya kamu tuh harus banyak berdoa, harus mendoakan seseorang yang di naungan magic ini atau vice versa gitu. Terus aku ngelihat ya memang gak mudah seperti yang aku bilang tadi ya. Entah ini karena tentang karir, studi, atau tentang finansial, bisnis, atau ini soal percintaan ya. Ya dari Juli sampai ke Desember pasti ada lah kesedihan gitu, ada sakit hati juga. Beberapa kalian ngerasa broken heart gitu, sakit hati karena orang ini punya pilihan lain selain kamu. Kamu gak sendiri, kamu ada saingan. Dia tuh dealing juga sama orang lain, bisa vice versa, bisa juga ya ini kamu yang mengalaminya gitu. Jadi apa ya, aku ngelihatnya bagi kalian yang ingin komitmen sama seseorang ya, orang ini gak ada kejelasannya gitu sampai akhir tahun gitu.
komunikasi yang kamu nantikan, bicara dari hati ke hati tuh kayak nggak diberikan oleh dia. Jadi istilahnya apa ya, mungkin bukan tahun ini, karena aku baca ini kan untuk Juli sampai Desember, sedangkan Desember kan itu sebenarnya nggak lama lagi. Makanya ya, kalau kamu ikutin yang aku baca dari awal, ini memang orangnya energinya lambat. So ya, beberapa mungkin kalau belum bisa komunikasi sampai Desember ya, jangan putus asa. Bisa aja di tahun depan kamu komunikasi sama dia gitu. Itu sih. So ya, ini seperti apa aja ya, gambarannya nanti. Aku sih saranin tetaplah berafirmasi positif, berharap yang baik, tetap doakan yang baik-baik. Kalau kamu berharap tujuan atau rencana kamu tuh tetap terwujud tahun ini, ya doain aja, karena kan doa itu bisa kok benar-benar menjadi apa ya, suatu tindakan yang mampu ya, bicara langsung atau memohon langsung sama Yang Maha Kuasa supaya Tuhan mengabulkan keinginan kamu gitu. Tapi ya karena ini udah dibacain energi kamu atau beberapa kalian ya, karena ini sebagian aja mungkin yang cocok. Ya kalau misalnya kita lihat nggak sesuai ekspektasi sampai Desember, ya tetap berharap yang baik lah di tahun depan. Karena ya kalau misalnya nggak ada komunikasi sampai Desember kan bukan berarti nggak ada terus, tapi ya di tahun depan bisa aja komunikasi itu ada gitu. Apalagi ya ini energi orangnya kan lambat, jadi ya bisa tahun depan gitu ya. Tapi aku ngelihatnya kalau situasi seperti ini mending fokuslah sama diri kamu. Jangan hanya fokus ke dia saja, jangan hanya fokus sama satu masalah saja. Karena kalau kita terlalu fokus, terlalu memprioritaskan satu itu terus, ya takutnya yang lain terabaikan gitu. Jadi ya hidup ini harus seimbang, harus balance ya. Kalau kamu rasa ada seseorang yang gak worth it, gak layak, ya bukan berarti kamu harus ninggalin dia juga, tapi lebih kayak buatlah opsi lain, pilihan lain, atau fokus juga sama hidup kamu. Kan hidup gak hanya tentang cinta, tapi pikirkan juga tentang masa depan, karir, kerjaan, keuangan, studi, bisnis, ya itu harus dipikirkan. Soalnya ya aku ngelihat seseorang ini benar-benar bisa didekatkan oleh kamu ketika kalian berdua sudah sama-sama siap. Entah kamunya itu harus menaikkan kualitas diri kamu dulu supaya dia tahu betapa berharganya kamu, baru ya orang ini harus memantaskan dirinya juga supaya bisa bersama kamu, kayak gitu ya. Lalu aku mau bacain angka, mungkin ini bisa jadi angka keberuntungan kamu ya. Gitu, entah tanggal, bulan spesial, atau apa ya, umur spesial kamu. Cuma ya ini bisa juga ke apa aja sih, entah nomor tujuan, nomor sekolah, kantor, rumah, dan sebagainya. Bisa aja nih angka bisa jadi acuan, atau kamu bisa simpan, mana tahu kamu mau nentuin sesuatu dengan angka ini gitu. Ya misal kayak nentuin waktu kayak gitu dan sebagainya ya. Ini ada 21, ada 35, ada 41, 45, 37, 31, ada 20, ada 8, ada 10, 16, 13, ada 3, ada 6, ada 9, ada 18, angka 1 ada ya, 21 udah ya. Ya itu dia, mana tahu angkanya berguna. Jadi ini file 1 ya. Kurang lebihnya mohon maaf, mungkin beberapa aja yang cocok. Makasih ya udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen. Dadah.
Halo. Ini yang milih pile 2 ya, pilihan 2, nomor 2. Oke. Aku taruh di sini. Kita lihat kartunya dulu ya. Kehidupan dan percintaan ya. Juli sampai Desember 2021. Oke. Wah, ini ada kartu Goddess of the Moon ya. Bagus. Ada six chakra. Ada Karnacopia. Oke. Hostilities. Wah. Oh, anxiety. And then ada indecision. Oke, jadi kehidupan dan percintaan ya. Juli sampai Desember aku ngelihatnya sebenarnya banyak sih keberuntungan ya yang kamu dapat. Ini bagus aku lihat pile 2. Kalian itu ya beberapa mungkin apa yang kalian afirmasikan, apa yang kalian harapkan ya, termasuk apa yang kalian tabur selama ini tuh positif ya, bakalan kamu tuai, bakalan kalian tuai hal-hal positif juga gitu. Aku lihatnya kayak gitu. Tahun ini ya kamu menerima hasil kerja keras kamu bakalan dapetin kebahagiaan. Jadi bagi kalian yang selama ini sudah lama sedih, udah lama ngerasa sakit hati, ngerasa kecewa ya, dari Juli sampai Desember ada kebahagiaan untuk kamu ya. Ini bisa kebahagiaan rezeki, karir, studi, bisnis, kerjaan, keuangan dan sebagainya. Tapi di sini semesta berpesan ya, bersyukurlah atas besar atau kecilnya ya berkah itu. Dan aku ngerasa seseorang yang dealing dengan kamu itu kayak energinya akan semakin dekat ke kamu ya. Makanya ini teruntuk kalian yang udah kayak ngerasa energi kamu tuh banyak terkuras karena terkoneksi terus sama orang ini. Jadi aku ngelihatnya semesta seperti mendekatkan kamu sama orang yang memang kamu inginkan ini. Maksudnya gini loh, kan kalian ada nih yang berkoneksi sama seseorang ya, misalnya kamu berharap hal positif terjadi dalam hubungan kalian, relasi kalian, koneksi kalian. Setelah kamu menunggu lama atau setelah kamu buang-buang energi gitu ya, menguras energi karena dia ya, semesta kayak benar-benar mengabulkan keinginan positif kamu. Orang ini bakalan didekatkan ke kamu seperti itu. Terus aku lihatnya ini lumayan drama sih sebenarnya. Karena orang ini mendekat mungkin kayak dari memantau kamu dulu diam-diam, memperhatikan kamu dulu, stalking kamu dulu di sosial media. Ya, dia cari tahu kamu di sosmed atau dari siapa atau dari mana. Ya, orang ini kayak overthinking gitu, memikirkan kamu atau vice versa ya. Tapi ada juga di antara kalian yang gini loh. Kamu udah dapetin nih berkah, misalnya rezeki atau kerjaan atau finansial kamu tuh bagus nantinya. Jadi kamu udah mulai berdamai lah dengan koneksi sama orang toksik itu atau sama siapa ya. Kamu udah happy sama hidup kamu tanpa dia, misalnya seperti itu. Nah, saat kamu udah happy, ya itu, orang itu nongol lagi, orang itu hadir, seperti itu aku lihatnya. Jadi kamu gelisah, overthinking lagi. Makanya ketika kita sudah melepas atau
tidak terlalu berlebihan berkoneksi dengan seseorang, ya energi orang itu yang bakalan mencari kamu, mendekati kamu. Dan ini beberapa kalian mungkin udah punya kehidupan baru atau udah sama yang lain, terus orang lama ini hadir lagi, jadi kamu bingung gitu ya, gitu sih. Ini benar-benar random banget ya, ini energinya banyak di sini. Ya pada intinya aku lihat banyak keberuntungan ya, hidup kamu semakin berkualitas, kerjaan atau bisnis atau keuangan makin baik gitu. Kamu benar-benar udah memperbaiki kualitas diri kamu, udah melepas orang toksik juga ya. Cuma ya di saat kamu ngerasa sudah let go atau melepas, orang ini hadir lagi gitu ya, entah dari sosial media kamu atau dia ngubungin kamu gitu ya. Kamu jadi bingung, apalagi kalau udah dealing sama orang lain ya, kamu ngerasa bingung lah, udah punya kehidupan baru kok yang lama datang lagi ya, bingung gitu. Kita lihat ya tarotnya. Ini ada kartu Ten of Cups, Ace of Wands, Five of Wands, ada Eight of Swords, The Fool, ada The Empress, dan Ten of Pentacles ya. Virgo, Capricorn, Taurus, Cancer, Pisces, Scorpio, Sagittarius, Aries, Leo ya. Libra, Gemini, Aquarius. Lengkap sih. Tapi ini yang kuat Taurus ya, sama Libra. Itu kuat banget. Jadi apa? Aku ngeliatnya banyak kebahagiaan ya buat kalian yang milih pile 2 ini. Ini kebahagiaan bisa dari keluarga, dari teman, dari saudara gitu. Bisa juga memang kalian udah ngelihat kalau ya sebenarnya masa depan kamu tuh cerah gitu. Jadi Juli sampai Desember semesta kayak ngasih petunjuk ke kamu harus semangat karena masa depan kamu cerah gitu. Beberapa kalian ya mungkin jadi fokus ke masa depan, fokus ke keluarga, fokus ke orang lain juga ada ya yang seperti itu. Tapi ya nggak bisa diungkiri gitu, di saat kamu let go, melepas hal negatif atau melepas orang toxic ya yang terkoneksi terus sama kamu, ya tetap aja ada momen dimana kamu tuh masih mengingat dia lagi gitu. Ada momen dimana kamu masih mau noleh ke belakang. Jadi di saat kamu lihat masa depan atau sama yang baru atau ke yang lain, kamu kayak masih mau lihat ke belakang, ke masa lalu kamu gitu. Ya ini beberapa kalian memang sulit lah move on gitu, atau ya kayak berusahanya itu harus mati-matian gitu, berusaha banget gitu, lepas dari energi yang sebenarnya nggak layak lagi untuk kamu pertahankan. Tapi ini kalau soal lingkungan ya, entah pertemanan atau sama siapa, tentang lingkungan keluarga juga ya, aku ngelihat kamu udah bisa melepas energi-energi negatif dari orang. Jadi kamu udah bisa memilih teman-teman yang baik dan yang gak baik. Kamu udah bisa legowo, bisa membawa diri. Jadi kalau ada omongan gak enak atau tingkah laku gak enak dari saudara, keluarga, atau teman atau dari siapa, ya kamu lebih kayak ya udah santai aja gitu. Ngapain kita gibah gitu ya, ngapain gue ikutan kayak mereka ngomongin orang atau ngomongin gue. Nah seperti itu. Ini beberapa kalian ada sih yang memang bakalan komitmen dengan seseorang. Ya, ada yang komitmen dengan seseorang. Jadi kalau kalian yang belum komitmen ya bakalan komitmen gitu ya. Punya hubungan yang serius sama seseorang,
atau ya kamu fokus sama seseorang yang di sisi kamu, bisa juga keluarga kamu gitu. Tapi ada juga di sini yang merasa betah sendiri ya gitu. Ini bisa dia atau kamu. Mungkin ada di sini beberapa kalian yang betah single gitu, atau kayak gue fokus ke keluarga aja lah, gue fokus sama kehidupan gue aja, gue nggak mau ini disakitin lagi. Jadi ya beberapa kalian memilih fokus sama diri sendiri, ada yang seperti itu. Tapi ada juga yang bisa hidup sama yang lain gitu, tapi kamu tetap aja merasa sendiri. Soalnya apa ya, kamu terkoneksi kuat banget sama seseorang, atau memang seseorang yang terkoneksi kuat sama kamu tuh nggak bisa lepasin kamu, dia mikirin kamu terus, jadi kamu energinya ke dia aja gitu. Nah, Ten of Swords. Okay, ya. The Star, Eight of Cups, Ace of Coins, Four of Swords, The Emperor, Libra, Aquarius, Gemini, Scorpio, Pisces, Cancer ya, Virgo, Taurus, Capricorn. Yang kuat Aries, Aquarius ya, Pisces, Cancer. Jadi aku lihatnya ya beberapa kalian memang bakalan menuju keberhasilan hidup ya, entah keberhasilan menemukan passion kamu, tujuan hidup kamu, entah keberhasilan dalam kerjaan, bisnis, studi, usaha, dan sebagainya gitu. Ada sih keberhasilan kamu, terutama rezeki ya. Rezeki bagus banget sih aku lihat ini pile 2. Aku ngelihat ya ini untuk kalian yang mungkin udah lama banget merasa down ya, bisa kayak ya kecewa dalam percintaan selama ini, mungkin kecewa dalam karir, kerjaan, bisnis, studi, kecewa gitu. Tapi di saat kamu udah ada di titik terendah, Tuhan itu ngangkat derajat kamu gitu. Jadi di saat kamu udah gak berdaya, yang Maha Kuasa itu ngangkat kamu sehingga kamu bangkit. Jadi banyak kalian ini yang bangkit nanti ke masa depan gitu. Sebenarnya bagus ya. Tapi ya kembali lagi, kesedihan kamu tuh adalah karena kamu merasa ada yang hilang dari dalam diri kamu ya. Kamu cinta banget atau sayang banget sama seseorang. Kamu sulit lepas dari seseorang itu, meskipun dia gak baik untuk kamu. Bisa vice versa, ada seseorang yang berat banget ninggalin kamu, atau dia sayang banget sama kamu, cinta banget, jadi dia terus mikirin kamu. Nah, kalau ini kalian punya koneksi spiritual ya, energi kamu bakalan ketarik terus sama dia gitu. Tapi ya aku rasa ya kalian itu beberapa ada yang mampu mengendalikan diri gitu. Kamu bisa ngehandle diri kamu ngerasa kayak ya udah, kalau terkoneksi sama dia ya sudahlah, nggak usah terlalu dibaperin, nggak usah terlalu dibawa perasaan. Kamu lebih kayak ya jalani aja lah. Kalau memang dia bakalan jodoh dengan aku ya ujung-ujungnya pasti dia ke aku. Beberapa seperti itu. Jadi ini self love banget ya, mencintai diri sendiri gitu, menghargai kualitas diri, merasa bahwa ya sebelum kita mencintai orang lain, kita harus mencintai diri kita dulu supaya kita nggak kecewa lagi gitu. Jadi aku baca angka ya. Jadi angka ini boleh kamu save, mana tahu ini bermanfaat sampai Desember ya. Entah dari clue-clue angka ini ya, bisa ini kayak tanggal spesial nantinya, bulan spesial, umur spesial seseorang, atau nomor rumah, nomor kantor, anak keberapa, nomor sekolah, dan apa aja ya. Ada 11 ya. Ya 11.
Mungkin ada yang dealing sama twin flame ini ya, makanya kayak ya gitu. Memang bertumbuh jiwa, berkembang hidup, tapi ya cobaannya memang itu vibrasinya ya kuat banget. Ada yang bersatu di sini sih nantinya, tapi ada juga yang memang harus banyak lika-liku atau sekedar jadi pelajaran gitu, pelajaran hidup. Ada 26, ada 18, ada 52, ada 40, ada 8, 10, 1, ada 5, ada 3, ada 17, ada 4, ada 50 ya. Ya, berarti itu 50 bisa tentang separuh-separuh ya. Ya mungkin di periode Juli sampai Desember ada tuh nanti pertengahan ya. Pertengahan dari Juli sampai Desember. Ada momen tertentu kah, atau di sini ada seperti separuh jiwa yang pergi, atau ya itu datang lagi gitu. Oke, baik, itu dulu ya. Ini file 2, mungkin beberapa aja yang cocok ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah. Oke, ini file 3 ya, pilihan ketiga. Yang milih nomor 3. Oke, kita taruh sini ya. Iya. Kita lihat kehidupan dan percintaan Juli sampai Desember 2021. Oke, ini ada yang terbuka. Wah, ada kartu financial contrast. Second chakra. Appreciation. Caring connection. Attachment. Thinking man. Wah. Jadi file 3 ya. Ini kalian yang milih file ini, beberapa ya dari Juli sampai Desember. Ada yang fokus banget ya sama materi gitu, mikirin keuangan, finansial. Kalian sebenarnya nggak boleh putus asa ya. Terutama kalian yang mengalami kesulitan hidup, cobalah lebih kayak bersyukur ya. Apapun yang kita jalani sekarang ya, meskipun menyakitkan, harus disyukuri. Karena banyak hal yang masih bisa disyukuri. Kita masih bernafas juga, itu kan harus disyukuri gitu. Karena dengan bersyukur kamu bisa bahagia, bisa bersemangat melanjutkan hidup. Dan bagi yang bersemangat pasti bisa mewujudkan impian, cita-cita. Misalnya kamu pengen ada perkembangan dalam karir, usaha, bisnis, atau studi kamu ya. Ini bisa berkembang sebenarnya. Mulailah untuk bersyukur ya. Terus aku lihat ada seseorang yang terkoneksi terus sama kamu ya. Ini bisa soulmate kamu atau twin flame. Dia kayak dunia kamu banget ya. Bisa vice versa juga, kamu dunianya. Jadi karena koneksi ini ngebuat semuanya ambiar ya. Kadang mau membangun karir, mau bangun studi atau bangun usaha, bisnis, kayak tersendat-sendat gitu karena galau soal koneksi dengan seseorang ini.
Jadi semesta di sini kayak berpesan, cobalah rilis energi yang sebenarnya nggak layak untuk kamu fokuskan banget. Kita boleh fokus sama seseorang, ya. Tapi kita nggak boleh hanya menjadikan dia satu-satunya banget. Jadi mengabaikan hal yang lain. Ini mirip file berapa ya tadi? Ini mirip file 2 atau file 1? Aku lihat ada kaitannya. Jadi hidup ini kan nggak soal cinta aja. Kita harus mikirin juga lah soal keuangan kita gimana, masa depan kita gimana, studi, karir, kerjaan kita, bisnis kita tuh kayak gimana. Jadi jangan mau hanyut hanya dalam koneksi, hanya dalam koneksi dengan orang yang sebenarnya nggak jelas gitu maunya apa. Tapi ini bisa vice versa ya. Ada seseorang yang kayak dia tuh ambiar banget ya. Orang yang dealing sama kamu ini sebenarnya hidupnya berantakan, aku lihat. Ada seseorang yang seperti kayak dia butuh kehadiran kamu. Sebenarnya dia pengen banget bicara ke kamu. Dia seperti ada rasa nggak enakan ya di sini, aku lihat. Entah karena ada yang dia pendam, pengen dia bilang ke kamu tentang perasaan kah, atau dia merasa bersalah, dia pengen memperbaiki hubungan sama kamu, ya dia inginkan itu. Jadi hal itu sebenarnya yang bisa bikin hidup dia semangat gitu sih. Jadi orang ini fokus banget mikirin kamu. Ya kalau dilihat-lihat sih kayak aduh, masa sih dia kayak gitu, padahal sebenarnya dia diam-diam seperti itu. Ada yang sampai kayak dia nggak semangat gitu atau nggak tahu lagi tujuan hidupnya seperti apa karena nggak bersama kamu gitu. Tapi orang ini ada gengsinya sih ya, egois juga. Oke, kita lihat lagi ya. Nah, ini ada Page of Wands, Three of Cups, Knight of Wands, hey, King of Cups, oh, Ace of Swords, Temperance, dan Four of Pentacles. Capricorn, Virgo, Taurus, Cancer, Pisces, Scorpio, Leo, Aries, Sagittarius, Libra, Aquarius, Gemini. Ini banyak sih, tapi yang kuat Sagittarius, yang kuat Pisces, Cancer, Scorpio. Ada Leo juga ya. Virgo-nya kuat, Capricorn, wah, Cancer lagi. Iya, ini Cancer sih yang kuat ya. Jadi ini bisa kamu atau dia ya. Ada seseorang yang pengen banget bicara ya, pengen banget ketemu gitu. Ada yang mau dia speak up ke kamu, ada yang pengen dia katakan ke kamu. Kalau dilihat-lihat sih dia kangen ya. Dia rindu sama kamu nih. Cuma aku ngeliat dia sempat mungkin membuat tindakan yang gegabah, entah itu kayak gak mau komunikasi sama kamu, atau entah menghindar gitu, berubah haluan kemana, dia sama siapa gitu. Tapi dia terkoneksi terus sama kamu. Dia merasa kayak sebagian jiwanya itu kayak gak ada, sebagian jiwanya itu kayak hilang, dan dia ngerasa itu memang kamu yang gak ada di hidupnya gitu. Dan ini bicara tentang finansial juga sih. Orang ini lagi stres mikirin hidupnya, mikirin keuangan kah, karirnya atau kerjaannya. Jadi dia seperti orang yang butuh support. Nah, nyambung ya. Dia butuh kamu gitu.
Jadi dia sempet nggak menghargai kamu nih sebelumnya, tapi dia kayak berharap kamu mau lagi gitu, punya relasi, punya hubungan dengan dia. Dia butuh semangat dari kamu, atau ini butuh bantuan ya. Bisa aja dia butuh bantuan kamu gitu. Beberapa ini ya dari mereka adalah teman sih gitu. Ada sih yang punya hubungan khusus, tapi ada juga yang dia ini seorang teman, atau memang beberapa teman. Dia mulai melihat sisi positif dalam diri kamu gitu. Mungkin dia sempat mempermainkan perasaan kamu, atau ada seseorang yang kayak apa ya, dia tuh benar-benar bikin drama ya di hidup kamu. Ini bisa siapa aja aku lihat. Ada teman, ada juga keluarga, atau seseorang itu. Dia sempat bikin drama yang bikin kamu tuh kayak bingung maunya itu apa. Tapi setelah kamu diam mungkin, atau setelah kamu lebih kayak ikhlas ya sama apapun yang dilakukan orang ke kamu, orang ini jadi kayak capek sendiri gitu. Dia merasa ya ternyata nyakitin kamu itu bakalan membuat dia tersakiti juga, karena ini hukum tabur tuai ya, ada yang seperti itu. Jadi kalau kamu pernah diperlakukan dengan tidak baik oleh siapapun ya, orang itu bakalan nerima karma perbuatannya gitu. Coba kita lihat lagi ya, ini kayaknya ada lanjutannya. Nah, Seven of Wands. Okay. Oh, Eight of Pentacles, Chariot ya. Five of Swords, ada Two of Cups. Nah, Justice, Aquarius ya, Libra, Gemini, Pisces, Cancer, Scorpio, Capricorn, Virgo, Taurus, lengkap ya. Ada Aries, Leo, Sagittarius. Yang kuat Libra, Cancer, Pisces, ya itu dia. Jadi aku sih ngelihatnya kalian yang milih pile 3 ini, beberapa ya, dealing sama orang yang dia memegang teguh prinsipnya atau pemikiran dia. Jadi orang ini tuh keras banget dengan pemikiran dia. Entah apa yang dia lakukan ke kamu ya, atau dia ucapkan, ya itu mungkin pernah bikin kamu jadi down, bikin kamu tuh jadi sakit hati. Tapi orang ini ngerasa bersalah gitu. Jadinya seperti itu ya. Makanya ini ada tabur tuai, ada karma situation di sini. Orang yang pernah ngecewain kamu, yang pernah rendahin kamu mungkin, yang pernah sepele sama kamu, ya. Orang itu kayak menerima karmanya. Dan di saat dia udah ngejalanin karma, dia tuh udah benar-benar merasakan sakitnya, disakiti orang atau siapa, atau keadaan yang menyakiti dia, ya orang ini kayak memang kembali ke kamu. Dia bertemu dan bicara lagi sama kamu. Ada yang seperti itu ya. Ini bisa juga tentang seseorang yang ya dia fokusnya ke finansial dulu, ke kerjaannya. Hidupnya sulit sih aku lihat. Ini bisa stres mikirin kerjaan, mikirin uang, bisa stres mikirin apa aja ya. Tapi dia terlalu ego orangnya. Dia terlalu menganggap pikirannya yang benar. Jadi dia ngerasa capek sendiri, dia ngerasa emosi sendiri. Ya finally dia kayak ingat aja sama kamu. Dia seperti merasa bersalah ya karena dia pernah nyakitin kamu gitu. Tapi ada juga beberapa kalian yang apa ya, memang harus berjuang, harus berusaha keras kalau memang mau hidup lebih baik. Hidup lebih baik secara materi, keuangan dan sebagainya, ya kamu harus berusaha, harus berjuang gitu. Terus jangan lari dari masalah ya.
Kalau kamu rasa ada masalah yang harus diselesaikan, ya selesaikan, karena itu bisa membawa kebahagiaan pada ujungnya, supaya hidup kamu jelas ya, supaya sampai akhir tahun ini segala planning, segala rencana itu bisa direalisasikan. Dan aku rasa seseorang ini mau datang ya, atau kayak bicara sama kamu, itu sebaiknya kamu jangan menghindar ya. eh ini entah orang yang mana ya, bisa aja orang yang terkoneksi terus nih sama kamu. Jadi kalau tiba-tiba dia bicara komunikasi gitu ya, jangan menghindar ya, nggak perlu takut. Terus sampaikan aja apa yang kamu rasakan. Kamu mau sampaikan kebenaran ya sampaikan gitu. Kamu mau diperlakukan dengan baik ya kamu ngomong. Jadi cobalah untuk tegas sama diri sendiri dan sama orang lain. Terus aku lihatnya kamu tuh sebenarnya sering dipantau ya, sering diawasi, sering diperhatikan sama seseorang. Ini bisa orang yang kamu fokuskan, atau kamu lagi dipantau sama teman, sama keluarga. Seperti itu. Kamu lagi diawasi. Ya mungkin sampai Desember seperti itu. Tapi nggak perlu jadi kepikiran ya. Jangan terlalu kepikiran juga. Intinya sih lebih kayak fokus aja sama diri kamu sendiri. Kita nggak usah ngurusin hidup orang. Kalau orang mau ngurusin hidup kita ya biarin aja gitu. Orang mau ngomongin kita, mau bahas-bahas kita ya biarin aja. Tapi kita nggak usah ngurusin orang. Jadi cukup urusin diri kita dulu gitu. Ya aku rasa kalian bisa sih menetralkan emosional sampai Desember ya. Sampai kalian itu benar-benar apa ya, mencapai kebahagiaan yang sesungguhnya, karena banyak cinta di sini untuk kamu. Aku lihat ya, orang-orang bakalan menghargai kamu, siapapun itu bakalan menghargai kamu. Jadi semangat sih ya, semangat aja jalanin hidup ini, karena hidup itu harus dihadapi, bukan dihindari. Apapun itu harus dijalani. Percayalah sama kualitas diri kamu. Kalau kamu memang harus menempuh kerikil-kerikil ya jalani aja. Karena kedepannya kalau kamu lewati satu persatu ya kamu mencapai puncak juga gitu. Dan saat kamu sudah di puncak ya, siapa aja sih pastilah menghargai kamu, mengapresiasi kamu juga. Dan gak usah ragu ya, kalau memang kamu baik, udah nabur yang baik selama ini ya, kamu pantas kok diberikan kebaikan gitu. Jadi jangan pernah ngerasa ragu, ngerasa takut, nasib gue gimana, ini kemana, ini kayak gimana nanti ya. Semua itu pasti bisa kok kamu jalanin, asal kamu tuh benar-benar fokus. Kalau memang mau fokusnya ke masa depan, ke keuangan, ke usaha atau kerjaan kamu ya fokus aja dulu ke situ. Karena kalau kamu udah fokus ke salah satu itu ya kamu juga bisa fokus ke yang lain. Sampai ke percintaan juga berhasil. Seperti itu. Terus aku ngerasa kalau memang kamu punya feeling ya, ada seseorang yang mantau kamu terus, terkoneksi dengan kamu terus ya, doakan yang baik-baik aja. Itu sih menurut aku. Jadi kalau orang ini tiba-tiba hadir, meminta maaf atau menebus kesalahan ya kamu welcome aja, terima dengan baik, atau ya apresiasi aja gitu. Tapi kalau kamu ngerasa sama orang ini kayaknya berteman aja, sama orang ini kayaknya hubungan biasa aja, ya nggak apa-apa, tapi tetaplah bersilaturahmi kayak gitu ya. Oke, ini aku baca angka, mungkin ada manfaatnya angka ini ya. Entah ini angka sebagai petunjuk untuk nanti tanggal spesial, bulan spesial, umur spesial, anak keberapa, atau ada orang yang anak keberapa gitu ya, di-link sama kamu, nomor rumah, nomor kantor, nomor sekolah, anything. Ada angka 13, 46, ada 5, 14, 36, ada 15, ada 4, ada 14,
ada 3. Satu, angka 1 ya, angka 7, angka 2, angka 8, sama 11 ada ya. Ya, 11 itu mirror. Jadi mungkin kalian ada berkoneksi spiritual sama seseorang, entah twin flame atau hubungan karma yang menjadi twin flame, ada kayak gitu. Tapi ada juga yang memang memasuki gerbang spiritual ya, menyadari ada koneksi spiritual. Dan apa ya, beberapa kalian jadi tahu nih, ini sebenarnya petunjuk kalau kamu kedepannya bisa bertemu seseorang ini yang terkoneksi terus dengan kamu. Dalam artian yang gini, gue terkoneksi sama dia terus karena suatu saat bakalan ketemu. Membereskan urusan hati satu sama lain kayak gitu. Jadi ini file 3 ya. Mungkin beberapa aja yang cocok, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.